不怕死的我见多了。谁人饶命！我说，快给我住手！杀了他！杀了他！ Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Alam Dewa Tanpa Akhir episode 3 dan 4 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Di akhir episode yang lalu, Li-Han berpura-pura mati untuk menjebak seorang praktisi yang sudah bekerja sama dengan 7 immortal untuk mengkudeta posisi ayahnya. Benar saja, seorang praktisi bernama Zhang Shensuan datang ke istana kerajaan untuk menyerap energi spiritual yang ada di mayat Li-Han. Tapi ya begitulah, ternyata Shensuan sudah diprank oleh Li-Han, dan episode kali ini pun dimulai dengan pertarungan antara Li-Han melawan Shensuan di depan istana naga sejati. Bang MC cukup kecewa karena ternyata orang yang sudah bekerja sama dengan 7 immortal sangatlah lemah. Di satu sisi, Shensuan masih syok dan tidak percaya kalau pangeran kecil anak Kaisar Li Nanjun bisa sekuat sekarang. Dia juga kembali bertanya siapakah Li-Han sebenarnya karena menurut informasi 7 tahun yang lalu pangeran kecil sudah mati bersama adiknya jatuh ke dalam jurang. Tidaklah penting aku ini siapa, yang terpenting tahun ini aku akan baru juga Li-Han mulai serius. Tiba-tiba saja si Hai bersikap usil dengan ngerjain Shensuan dengan menguncir rambutnya dari arah belakang. Sontak kehadiran si Hai membuat Shensuan sangat kaget. Dia sama sekali tidak merasakan energi spiritual yang ada di dalam tubuh si Hai, serta menganggap kalau si Hai pasti menggunakan teknik yang begitu mendalam. Sementara itu si Hai malah marah-marah kepada Li-Han karena sedari tadi Li-Han hanya basa-basi dan tidak melakukan tindakan apapun kepada Shensuan. Ternyata mereka berdua berencana mencari informasi melalui Shensuan mengenai orang-orang yang sudah bekerja sama dengan 7 immortal. Tentu saja rencana dari Li-Han dan si Hai tidak akan berjalan mudah karena Shensuan masih bisa melakukan perlawanan. Shensuan juga tidak akan memberikan informasi sepatah kata pun serta menegaskan kalau dia tidak takut mati sama sekali. Karena sulit mendapatkan informasi dengan cara baik-baik, pada akhirnya Bang MC kita ini menggunakan cara kekerasan untuk memaksa Shensuan buka mulut. Aku sudah banyak membunuh orang yang tidak takut akan kematian, tapi jika kau mau memberikan informasi maka aku akan mengampuni nyawamu, ucap Li-Han di hadapan Shensuan. Akan tetapi Shensuan tidak memperdulikan omongan tersebut dan lebih memilih untuk melakukan serangan balik menggunakan pedang terbang yang dia miliki. Yap, pedang terbang pemberian immortal mampu menembus tubuh Li-Han dan membuat Bang MC tidak berdaya. Shensuan juga menceritakan kalau dia mengorbankan sebelah matanya hanya demi pedang terbang tersebut. Dia juga menyarankan agar Li-Han tidak membalaskan dendam kepada 7 immortal karena kekuatan mereka jauh berada di atas Bang MC. Akan tetapi sebuah kejutan terjadi di mana ternyata sedari tadi Li-Han hanya bermain-main saja dengan Shensuan. Tampak Bang MC kita sama sekali tidak merasakan sakit meskipun pedang terbang sudah menembus bagian jantungnya. Dengan sekejap Li-Han juga langsung menghancurkan pedang terbang pemberian immortal yang dimiliki oleh Shensuan. Kekuatan di luar Nurul yang dimiliki oleh Li-Han pada akhirnya membuat Shensuan meminta maaf serta meminta ampunan. Dia berjanji akan menceritakan semua informasi yang dia ketahui mengenai 7 immortal. Diketahui pada waktu itu Shensuan yang sedang berusaha menyempurnakan sebuah pedang terbang didatangi oleh 7 orang immortal di kediamannya.
7 immortal ini langsung menyerang mata kiri Zhen Xuan sekaligus memaksa Zhen Xuan untuk memimpin jalan menuju Istana Naga. Sebagai hadiah karena Zhen Xuan sudah mau membimbing jalan, maka 7 immortal juga memberikan pedang terbang baru. Zhen Xuan juga menyebutkan dia sama sekali tidak mengetahui wajah dari 7 immortal yang datang menemuinya, karena untuk berbicara saja Zhen Xuan sangat merasa takut. Jadi dia meminta Li Han untuk tidak memikirkan rencana balas dendam, karena 7 immortal bukanlah manusia fana yang bisa dibunuh begitu saja. Atas semua informasi yang sudah diberikan, Li Han lantas berterima kasih kepada Zhen Xuan. Dia juga langsung mengeluarkan pedang untuk membunuh Zhen Xuan pada saat itu juga. Tapi si Hai meminta Bang MC untuk tidak membunuh Zhen Xuan karena pada saat ini Zhen Xuan sudah ketakutan setengah mati. Lagi pula Zhen Xuan tidak berbohong sama sekali tentang semua penjelasan yang baru saja dia berikan. Sementara itu di sebuah kediaman Perdana Menteri, seorang Perdana Menteri bernama Zhang Yizong mendapatkan mandat langsung untuk menjaga keamanan negara setelah Kaisar Li Han turun tahta. Singkat cerita, Li Han bersama dengan si Hai sudah mulai berpetualang untuk mencari sebuah sekte yang bisa dijadikan tempat bernaung. Di tengah jalan, Li Han masih sedikit khawatir dengan selalu melihat token kehidupan yang dia miliki. Diketahui Li Han memang mempunyai harapan hidup ratusan tahun lamanya, tapi jika tidak menemukan sebuah pil spiritual yang dibutuhkan, maka Li Han akan sangat sulit untuk bertahan. Jadi si Hai benar-benar meminta Li Han untuk memanfaatkan waktu yang tersisa dan jangan terus-menerus memikirkan cara balas dendam kepada 7 immortal. Di saat yang bersamaan juga muncul seorang wanita cantik dari dalam kedai, dan wanita cantik ini membuat Li Han menoleh dengan seketika. Beberapa saat kemudian, Li Han dan si Hai kembali melanjutkan perjalanan mereka. Sepanjang perjalanan, si Hai terus-terusan memberikan saran agar Li Han memasuki beberapa sekte untuk mulai berkultivasi. Tapi dari semua sekte yang ditawarkan oleh si Hai, tidak ada satupun sekte yang membuat Bang MC merasa tertarik. Sementara itu, seorang wanita yang sebelumnya dilihat oleh Li Han di depan kedai sekarang sedang mengunjungi sebuah makam. Tapi wanita tersebut langsung bergegas sembunyi setelah Li Han datang ke makam tersebut dan hanya meninggalkan sebotol anggur yang dia bawa. Si Hai yang juga melihat sebotol anggur di depan batu nisan lekas mengambil serta ingin meminum anggur tersebut. Tapi Li Han melarangnya karena anggur di dalam botol pasti ditunjukkan kepada pemilik makam tanpa nama yang ada di hadapan mereka berdua pada saat ini. Jadi mau tidak mau dia dan si Hai harus menghormati serta tidak meminum anggur di dalam botol. Sementara itu, si wanita cantik yang memiliki botol anggur sedang mengawasi Li Han dan si Hai dari arah kejauhan. Wanita cantik ini sempat ingin melakukan serangan karena si Hai sebelumnya ingin meminum anggur yang dia bawa. Beruntung dia mengurungkan niatnya setelah melihat Li Han menyirami batu nisan menggunakan anggur tersebut. Siapa yang menyangka setelah menyiram batu nisan, Li Han malah menemukan sebuah token yang cukup familiar. Token tersebut bertuliskan nama Rotian Moyu yang berasal dari puncak Mobe Yunhai, dan puncak Mobe Yunhai merupakan wilayah dari keluarga Li. Pada saat Bang MC sedang menerka-nerka siapakah identitas dari pemilik token ini, tiba-tiba saja si Hai memberikan banyak token kepada Li Han. Li Han pun langsung bertanya dari manakah si Hai bisa mendapatkan token sebanyak ini. Si Hai menjawab kalau dia hanya menemukan token tersebut di jalanan, yang dimana fakta sebenarnya si Hai sudah menghajar beberapa orang untuk mencuri token-token tersebut. Ternyata token-token yang si Hai dapatkan adalah sebuah token masuk ke sebuah sekte bernama Pavilion Lu Yinghai. Singkat cerita, Li Han juga sudah berada di depan pavilion tersebut dan menemukan kalau si Hai sudah menyamar menjadi seekor anjing kecil. Tapi ternyata anjing kecil tersebut bukanlah si Hai, melainkan anjing sungguhan yang mendatangi Bang MC kita. Ketika sedang berbicara dengan si Hai, tiba-tiba saja ada seseorang yang terlempar ke hadapan Li Han karena dia sudah dihajar habis-habisan.
Ternyata di depan pavilion Lu Yinghai sedang diadakan ujian masuk menjadi murid, di mana calon-calon murid harus berhasil mengalahkan seorang murid senior yang merupakan anak dari seorang penatua di pavilion Lu Yinghai itu sendiri. Terlihat memang tidak ada seorang pun calon murid yang bisa mengalahkan anak penatua karena perbedaan ranah di antara mereka terlalu jauh. Akan tetapi semua orang langsung dibuat kaget ketika Li Han dengan santuinya memberikan serangan bertubi-tubi ke arah anak penatua tersebut. Serangan yang dibuat Li Han sontak membuat anak penatua sangat marah. Di satu sisi, seorang master pavilion menjelaskan kepada Li Han kalau syarat masuk menjadi murid di pavilion Lu Yinghai bukan hanya mengalahkan anak penatua saja. Ternyata masih ada syarat lain, yaitu menggunakan kekuatan untuk memanggil angin dan hujan. Dan sontak ucapan master ini membuat semua orang kaget karena sedari awal mereka tidak pernah diberitahukan mengenai kedua syarat tersebut. Di saat yang sama, si Hai meminta Li Han untuk mencari sekte lain saja karena pavilion Lu Yinghai sepertinya tidak akan menerima Li Han dengan baik. Akan tetapi Li Han menolak untuk menyerah, di mana dia berniat melewati dua ujian yang diberikan, yaitu membantai anak penatua sekaligus memanggil angin dan juga hujan. Li Han benar-benar membuktikan ucapannya dengan menghajar anak penatua hingga babak belur. Bahkan di sini Master Pavilion harus turun tangan langsung untuk memberikan bantuan kepada anak penatua tersebut. Tapi ya begitulah, tetap saja Master Pavilion juga bukan tandingan untuk Bang MC kita. Dengan sekejap Li Han berhasil membantai Master Pavilion sekaligus memanggil angin dan hujan. Dia juga kemudian mendatangi Master Pavilion guna mempertanyakan apakah dia berhasil lulus tes atau tidak. Sementara itu, anak penatua masih bersikeras kalau dia bisa memberikan perlawanan kepada Li Han. Akan tetapi lagi dan lagi dengan sekejap Bang MC langsung memukul si anak penatua guna membuatnya jatuh pingsan. Setelah anak penatua pingsan, Master Pavilion memberikan pernyataan kalau Li Han sudah berbuat kejam dan tidak akan diterima oleh pavilion Lu Yinghai sebagai murid. Dia juga akan melaporkan kejadian ini kepada ketua pavilion untuk memberikan pelajaran kepada Li Han. Tiba-tiba saja anak penatua yang sebelumnya pingsan bangun kembali untuk menyangkal omongan dari Master Pavilion. Ternyata anak penatua ini sudah dirasuki oleh si Hai yang membuat dia berbicara dan menyangkal beberapa omongan dari Master Pavilion. Lebih di luar nurulnya lagi, si Hai berkata kalau dia akan menyerahkan status muridnya kepada Li Han sebagai permintaan maaf pavilion Lu Yinghai karena sudah berbuat curang. Selain itu, si Hai juga membawa tubuh anak penatua ini untuk bunuh diri dengan terjun ke dalam jurang. Waduh, emang usil banget nih ya gadis utusan dewa. Untuk memuluskan akting dari si Hai ini, Li Han kemudian berterima kasih dan akan menggunakan kesempatan masuk menjadi murid pavilion Lu Yinghai dengan sebaik mungkin. Keberhasilan Li Han memasuki pavilion Lu Yinghai ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.